Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sama-sama. Ayo dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Nah, sekarang Ibu minta coba cek di sebelah kalian, sebelah kanan atau sebelah kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ayo coba cek. Ada enggak? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya, pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Iya betul, kita membahas hadis ciri-ciri orang munafik. Pertemuan kemarin kalian telah membaca hadis ciri orang munafik, telah menerjemahkan, telah menulis dan juga menghafal hadis ciri orang munafik. Nah, gambar ini mengilustrasikan tentang apa? Ayo coba tebak, siapa yang tahu? Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan? Ayo. Iya betul. Jadi yang tidak boleh kita lakukan, kita tidak boleh menyebarkan hoak. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus menjalankan amanah jika kita dipercaya oleh orang lain. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan yang terdapat dalam hadis ciri-ciri orang yang munafik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami isi kandungan yang terdapat dalam hadis ciri-ciri orang yang munafik. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang munafik. Yang selanjutnya, kalian dapat menerangkan kepada orang lain ciri-ciri orang yang munafik. Sebelum membahas isi kandungan ciri-ciri orang yang munafik, coba baca kembali hadis tentang ciri-ciri orang munafik bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sifat orang munafik itu sifat yang dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena orang munafik seringkali menutup-nutupi kebenaran di dalam hatinya, serta apa yang dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada di hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bahwa orang yang munafik itu akan
akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang munafik itu orang yang apa yang dikatakannya tidak selaras dengan yang ada di hatinya. Seringkali orang munafik itu menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan, lain di kata, lain di hati. Nah, karena hal ini pula, sebagai seorang muslim, kita harus selalu berhati-hati dengan orang-orang yang munafik, karena perkataannya senantiasa diliputi dengan kebohongan. Nah, untuk itu kewaspadaan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri orang yang munafik, yakni ketika berbicara dia selalu berdusta, ketika berjanji dia selalu mengingkari, serta ketika dipercaya untuk mengemban amanah dia berkhianat. Nah, sebagai umat muslim, kita sepatutnya menghindari sifat munafik dengan senantiasa selalu berkata jujur, menepati janji, serta mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita berbohong, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang dipercayakan kepada kita, maka orang lain pun pasti tidak akan percaya kepada kita. Jadi sifat munafik itu akan menghilangkan kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, sekarang coba beri contoh oleh kalian. Siapa yang tahu contoh orang yang berbohong seperti apa? Ayo coba, siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Iya betul, contohnya seperti kalian ditanya oleh orang tua kalian, apakah kalian sudah sholat, dan kalian belum melaksanakan sholat. Terus kalian menjawabnya sudah sholat, berarti kalian itu berbohong. Harusnya kalau ditanya kalian sudah sholat atau belum, tapi kalian belum melaksanakan, maka harus menjawab dengan jujur. Selanjutnya, ayo coba bagaimana contoh orang yang ingkar janji. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Iya, contohnya orang yang ingkar janji itu seperti kalian berjanji kepada teman kalian akan mengerjakan tugas bersama atau kalian akan bermain bersama, tapi kalian tidak menepatinya. Bagaimana jika kalian tidak menepatinya karena tidak disengaja? Apa yang harus kalian lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul. Jadi kalau tidak disengaja, kalian harus minta maaf. Nih, ibu punya lagunya. Jika kalian buat salah, bilang apa? Maaf. Jika kau buat salah, bilang apa? Maaf. Jika kau buat salah, apa yang kau lakukan? Jika kau buat salah, bilang apa? Maaf. Nah, jadi jika kalian berjanji, kan berarti tidak menepati itu bersalah, maka kalian harus minta maaf. Tapi setelah minta maaf, kalian tidak boleh ingkar janji lagi. Berarti kalau kalian ingkar janji secara terus-menerus, berarti itu tandanya orang munafik. Mau enggak kalian dibilang orang munafik?
Tidak, makanya tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, coba beri contoh orang yang tidak amanah seperti apa? Ayo, Cung, siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Iya, betul. Contohnya seperti kalian diberi uang untuk nabung. Nah, kalian tidak menabungkannya atau ditabungkan sebagian. Berarti kalian itu termasuk orang yang tidak amanah. Jadi tidak boleh. Jadi jika kalian dikasih uang untuk nabung harus ditabungkan semuanya. Gimana? Dapat dipahami penjelasan Ibu dari awal sampai akhir? Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian berdiskusi, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Kalian berdiskusi tentang dampak dari sifat munafik dan hikmah mempelajari hadis tentang ciri-ciri orang yang munafik. Silahkan sekalian rangkum, kemudian kalian mempresentasikan nanti di depan satu kelompok. Silahkan, selamat mengerjakan. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan tentang dampak sifat munafik dan hikmah mempelajari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kalian semua hebat. Untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa orang munafik itu orang yang apa yang dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Seringkali orang munafik itu menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan. Nah, sebagai umat Islam, kita harus waspada dengan orang munafik dan juga menghindari sifat munafik. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu ketika berbicara dia selalu berdusta, ketika berjanji dia selalu ingkar, ketika dipercaya dia berkhianat. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Silahkan tugas minggu kemarin tulisan hadis ciri orang munafik silahkan dikumpulkan dengan kesimpulan yang tadi. Nah, untuk minggu depan tidak ada tugas karena pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Kalian tinggal mempersiapkan untuk penilaian akhir semester atau penilaian kenaikan kelas. Jadi minggu depan kalian akan ujian penilaian kenaikan kelas. Silahkan dipersiapkan ya. Dari bab awal semester 2 kalian harus menghafalnya sampai yang telah tadi disampaikan oleh Ibu. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.